dengan fakta-fakta ini maka harusnya Dr. Richard Lee bebas. Terima kasih. Saudara Nu, di sini di bagian akhir dituliskan bahwa betul sekali BLP-nya, serta semua keterangan yang saudara berikan di atas semuanya benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jelaskan jawaban saudari, selama didengar keterangan saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau orang lain, serta semua keterangan saya berikan di Saya lihat saya di TikTok ya. Saya jualan, saya promosikan produk saya. Saya lihat langsung ya. Saya pakai tanya. Saya kan warung ini ada di TikTok yang jualan, promosikan produk saya. Bukan melihat tangan saya ini. Ya, nggak apa-apa yang mulia, maksud saya mau 2 minggu sekali, mau 3 minggu sekali, izinkan saya dari rumah yang mulia. Karena kan tidak ada urgensi, karena tidak ada korban sampai terus ini. Agak keras ya, Bang? keras ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hadir untuk membantu Dr. Richard membuat kasus ini terang benerang. Maka bismillah, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka harus dilakukan dengan kebenaran. Tidak boleh dilakukan oleh kebohongan, dan kebohongan. Kenapa kami sampaikan demikian? Yang pertama, semenjak pemeriksaan saksi fakta ini, maka kami menemukan fakta-fakta yang luar biasa. Dengan fakta-fakta ini, maka seharusnya Dr. Richard Lee bisa bebas. Yang pertama adalah kami temukan surat kuasa yang diberikan oleh Dr. Samira kepada kuasa hukumnya ini hanya untuk melaporkan CV Athena Group sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk kosmetik atau kecantikan yang dalam hal ini baik secara bersama-sama atau masing-masing tersendiri diwakili oleh saudara Richard Lee atau saudara David Lee. Jadi sebagai pimpinan perusahaan. Sementara dalam laporan polisinya, dalam LI-nya, ini yang dilaporkan adalah Richard Lee sebagai person. Berarti surat kuasanya tidak sah dan kasus ini harusnya gugur. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah hari ini kita saksikan bahwa kesaksian dari Nunung menyatakan unboxing itu adalah tanggal 12 Oktober. Lalu tadi kita saksikan bahwa Dr. Nanang menyampaikan unboxing di tanggal 8 November. Oleh karena itu, apabila yang benar adalah dari 2 orang ini 8 November, maka sudah pasti tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober 2026. Itu yang pertama. Kenapa, maaf, Ralat, tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober 2024. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di dakwaan jaksa disampaikan adalah tanggal 12 Oktober 2024 ada peristiwa pidana. Hari ini membuktikan menurut keterangan Dr. Nanang tidak ada peristiwa pidana karena unboxing baru dilakukan di Hotel Ascot yang bukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 November. Selanjutnya ada tanggal yang penting lagi dalam dakwaan ini yaitu tanggal 23 November di mana itu dibeli DNA Salmon. Namun ternyata, mohon maaf, ada pembelian tanggal 23 Oktober DNA Salmon yang terjadi unboxing. Ternyata unboxing baru dilakukan tanggal 26 November di Hotel Pullman yang dua-duanya 26 Oktober yang dua-duanya bukan di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya dengan fakta-fakta ini maka harusnya Dr. Richard Lee bebas. Terima kasih. Dokter tadi kan sempat meminta penangguhan. Kenapa ada sekitar Saya cuma
cuma membandingkan dengan negara-negara yang lebih maju saja. Negara Amerika, kita di trial terlebih dahulu, di sidang terlebih dahulu, ditentukan si salah, baru kita ditahan, baru kita ditangkap. Cuma di Indonesia sih menurut saya gokil sih, luar biasa sih. Kita ditahan, bahkan ada yang tunggu sidangnya sampai lama, walaupun keputusannya bisa jadi tidak bersalah. Hanya di Indonesia yang gokil kali. Saya nggak jadi masalah, mau sidang aja, nggak jadi masalah. Saya kan sudah lama nggak ketemu dengan anak-anak saya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Tangganya pengen dipindahin ke Jakarta. Duh, saya nggak mau sebut nama. Kerinduannya seperti apa, Dok? Dengan orientasi seksnya aja dia bingung, kayak gimana lah kita percaya dengan kesaksian. Anak seperti apa, Dok? Terima kasih Bang ya. Terima kasih ya. Ada seperti omongan LGBT itu seperti apa, Dok? Itu yang diucapkan buat siapa, Dok? Ucapan ada rasa sakit hati. Itu ucapan buat siapa, Dok? Ada rasa sakit hati. Yang terakhir, Dok, ada rasa sakit hati, Dok. Apa ini benar-benar udah fix apa namanya? Ada rasa sakit hati, Dok, yang mungkin dokter sampaikan. Iya, Ma. Itu kata-kata terakhir buat siapa, Dok? Kata-kata terakhir tadi buat Izin ya. siapa, Dok? Apa dari sadar? Gimana ini, Bang? Tadi nampaknya jalan memanas banget nih, Bang, jalan di persidangan tadi, Bang. Ya, tadi bisa perkenalkan dulu ya, saya Randika, selaku perwakilan dari Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Dr. Richard Lee ya. Tadi bisa dilihat oleh kawan-kawan, oleh teman-teman rekan media, kita melihat bahwasannya sudah jelas bahwasannya ada hal yang dibedakan antara unboxing waktu tempat unboxing dengan tempat dia menerima paket tersebut, sehingga ini harus digali keterangan antara satu saksi dengan satu saksi lainnya. Tidak boleh disimpulkan secara mandiri karena pembuktian masih berlanjut. Sehingga nanti kita akan membagi keterangan-keterangan saksi yang dihubungkan dengan alat bukti dan surat dakwaan yang kami dakwakan. Sehingga kami pun tadi dalam fakta persidangan mempertegaskan kepada penasihat hukum melalui majelis hakim bahwasannya pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang diajukan oleh advokat adalah bersifat menyimpulkan dan bersifat penjerat. Bagaimana kita tahu bahwasannya kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang menjerat, itu jelas diatur dan tegas secara diatur oleh KUHAP. Sehingga kami sangat keberatan terhadap statement-statement yang diajukan oleh tim advokat. Dan kami berkeyakinan bahwasannya surat dakwaan kami memenuhi alat bukti yang diajukan nanti pada saat persidangan. Seperti itu. Bang, artinya dengan tambahan 4 saksi lagi nih Nanti kami akan hadirkan saksi-saksi yang akan kami hadirkan pada hari Kamis. Seperti itu. Untuk saksi pelapor sendiri kapan Pak jadwalnya, Pak? Samira kan harusnya kan menjadi saksi, mungkin dari pihak JPU sendiri memanggilnya kapan sih Pak untuk bisa Ya. memanggil Samira? Tadi sudah diajukan oleh majelis hakim bahwasannya yang bersangkutan masih di luar negeri dan dilihat dari tiket menuju pulang bahwa bahwa tiba di Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2026, sehingga kita akan melakukan pemanggilan saksi lagi, siapa tahu dia pulang lebih cepat atau pulangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh tiketnya, seperti itu. Berarti memang diwajibkan. Iya, di KUHAP juga dijelaskan seperti itu kok. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.